Percuma PPKM kalau aparat negaranya tidak mengawasi dengan disiplin. Kalau efek itu COVID turun, ekonomi naik. Ya kan? Ini ekonomi karena PPKM turun, COVID-nya naik. Nah, karena kalau ditutup semua ambruk ekonominya. Mas Arief, selamat sore. Pada sore hari ini kami ingin mengetahui pandangan Mas Arief tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghadapi COVID. Menurut Mas Arief sendiri bagaimana? Kan begini, kemarin kan Presiden ngomong ada PPKM atau PSBB ya. Ternyata ekonominya juga jeblok, nggak ikut naik, ya kan? Nah, pasti jeblok lah ekonomi dengan adanya PPKM itu kan. Tapi ternyata penderita COVID juga meningkat. Nah, persoalannya kan ada dua kan, apakah kesehatan dan ekonomi. Tapi kalau saya lihat PPKM yang diberlakukan, contoh di Jakarta ya, semua harus tutup jam 7. Harusnya yang memberlakukan PPKM ini mengerti tentang perilaku konsumen. Ya. Kita lihat misalnya kafe-kafe jam 7 tutup, supermarket tutup. Kita harus tahu, contoh aja, berapa lama seorang konsumen di supermarket atau di warung Tegal atau di warung Padang atau di kafe melakukan transaksi. Nggak lebih dari 1 jam. Yang kedua, kapan konsumen-konsumen ini akan belanja di tempat-tempat perbelanjaan tadi, misalnya di kafe, di mall, atau di warteg, ya, atau di supermarket. Contoh aja misalnya kafe, supermarket, mall, atau warung, warteg dan warung Padang, itu orang rame baru belinya jam 12. Nanti rame lagi setelah maghrib jam 6. Artinya udah mendekati jam 7. Harusnya tidak perlu pembatasan waktu sampai jam 7. Contoh aja, orang bekerja, makan siang kan perginya ke warteg, atau orang mau belanja ke supermarket jam-jam segitu, pergi ke mall jam-jam segitu, ya. Terus setelah pulang kantor, pulang jam 5, jalan ke jam 6. Nah, hanya pendek dia waktu belanjanya, akhirnya tidak belanja. Dan orang juga buka toko males dengan pemberlakuan itu kan. Artinya akhirnya ekonominya drop. Sebenarnya penyebaran COVID itu bukan karena terlalu banyak dibuka gerai-gerai ekonomi ya, bukan. Ya, tetapi lebih kepada kedisiplinan masyarakat, ya, terus kedisiplinan aparatnya untuk menjaga PPKM. Percuma PPKM kalau aparat negaranya tidak mengawasi dengan disiplin. Ya kan? Artinya saya sangat tidak setuju pembatasan kegiatan ekonomi kayak di Jakarta misalnya sampai jam 7. Enggak. Contoh aja, sebenarnya kita harus tahu kenaikan COVID itu kemarin itu kan November Desember. Kita lihat kegiatan November Desember ini apa? Adalah pembukaan public transport secara bebas. Harusnya yang dilakukan pembatasan itu di public transportnya. Contoh aja, beberapa kasus kemarin, orang tertangkap menjual surat bebas COVID. Orang mau naik pesawat. Bayangkan, ini sudah terjadi beberapa waktu. Ya kan? Terus penumpang pesawat membludak. Coba lihat aja grafik kenaikan penumpang pesawat, grafik penumpang kenaikan bus, grafik penumpang kenaikan kereta api. Harusnya yang di PPKM itu adalah public transport, bukan gerai-gerai ekonomi kayak warung, pasar, nggak perlu. Gitu. Karena kalau di sebuah transportasi publik, misalnya bus, kan terkungkung orang di dalam. Misalnya bus AC, dia perjalanan ke daerah bisa 4 jam, 6 jam. Disitulah virus. Pesawat, disitulah virus. Ya kan? Coba aja kalau kita PPKM kan public transportnya, bukan public logistik ya. Bukan transport logistik ya. Tapi adalah untuk publiknya. Itu pasti akan menurun. Jadi kalau ditutup itu, dibatasi jam kerjanya supermarket, pasar, warung, ambruk Pak ekonominya. Bagaimana PPKM yang dilakukan di
industri atau di pabrik-pabrik atau misalnya di kantor-kantor, apakah akan efektif? Saya rasa nggak efektif ya. Ternyata kan COVID bertambah. Kalau efektif kan COVID turun, ekonomi naik. Ya kan? Ini ekonomi karena PPKM turun, COVID-nya naik. Harusnya kan dengan ekonomi turun dibayar dengan penyebaran COVID yang menurun. Ini kan enggak. Itulah yang buat marah presiden. Ya, artinya kalau ekonominya hancur, gimana nanti kita mau batin orang-orang yang terpapar COVID? Ya kan? Makanya harus tadi ketika menerapkan PPKM suatu daerah atau pemerintah harus tahu perilaku konsumennya. Ya kan? Kayak contoh Mas, ada nggak orang misalnya di restoran itu sampai duduk 2 jam 3 jam kan enggak. Bisa bangkrut itu restoran kalau duduk 2 jam 3 jam nggak ganti-ganti pembeli. Tapi kalau orang naik bus dari sini ke Bandung berapa jam? Public transport ya. Orang dari sini naik bus ke Surabaya berapa jam? Naik kereta berapa jam? Nah, lebih menyebarnya lebih banyak. Tapi dengan di PPKM-nya transportasi, perhotelan, restoran juga kan ikut ditutup karena kemudian ambruk. Gini loh Mas, kalau kita mau tahu ya Mas, contoh aja sekarang, berapa sih penumpang pesawat terbang sehari? Kita hitung dengan jumlah total penduduk Jakarta yang melakukan aktivitas ekonomi, ya kan? Tapi itu apa ya? Nyebar kemana-mana COVID-nya. Karena apa? Disiplin pengawasannya untuk naik ke pesawat itu kurang, dan orang Indonesia itu biasanya ada beberapa ya orang Indonesia yang punya moral yang tidak baik. Itu tadi beli surat COVID dengan mudah. Contohnya Mas mau pergi besok pagi jam 4 pagi, jam 10 malam Mas ditelepon oleh saudaranya dengan mudah kan beli aja surat COVID bisa naik pesawat. Itu yang terjadi, ya kan? Artinya dengan ditutupnya public transport itu di PPKM itu hanya lalu lintas manusianya aja berkurang dari daerah ke daerah. Tapi kayak misalnya di Jakarta kan nggak berkurang, orang bisa naik motor. Hanya orang Jakarta yang mau ke Surabaya aja nggak bisa naik public transport, terpaksa dia naik mobil pribadi. Nah kalau naik mobil pribadi kan paling berdua bertiga, kalau kena kan cuma berdua bertiga. Tapi kalau satu orang kena naik bus Pak, 100 orang Pak kena. Gitu. Jadi di Cina juga public transport Pak yang di PPKM bukan ekonominya. Gitu. Kan lebih mudah mengontrolnya. Ya kan? Nah, karena kalau ditutup semua ambruk ekonominya. Oke Mas, makasih banyak ya.